karena itu sudah kesepakatan guru dan guru-guru semuanya itu kamera itu harus dinyalakan kalau misalnya berbicara komunikasi seperti ini ya. Oke, masih 8 partisipan. Oke, yang lain sambil menunggu, sambil mau minum, mau ngeteh, mau sarapan, boleh juga ya. Nine partisipan. Wait. Okay. Oh iya, saya ingin mereview dulu gimana untuk kelas anaknya Pak Pajar tugas yang kemarin sudah ini ya, sudah selesai ya. Ada kesusahan, ada kesulitan? Wilson, Kendry? Bisa. Bisa. Yang di slide ya. Jadi itu kan ada 2 slide itu soalnya. Oke, ini coba saya share dulu. Jawaban masuk lagi. Ini nanti di-submit berbarengan dengan tugas yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar fungsi trigonometri. Ya, ada fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangan. Untuk kelas A dan kelas C materinya sama. Jadi anggap ini review, mengulang kembali materinya. Sejauh ini masih 14 partisipan, 14 siswa. Masih banyak ya. Ini masih seperempat ini. Oh ya, kemudian nanti kenapa saya melakukan review terhadap topik-topik, ini nanti kita akan ke belakang juga nanti belajar, karena kan kita belajar matematikanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap pagi gitu ya. Nanti kan Pak Fajar di bagian materi peminatan ya, kemarin belajar tentang vektor. Nah, karena gini, karena nanti kita akan ada ujian ya, mungkin nanti masuk sekolah gitu ya, ujian math gitu ya, untuk semester 2 ataupun UKK, ujian kenaikan kelas. Makanya saya rasa penting bagi kita untuk mereview kembali materi yang ada di semester kedua ini gitu. Ya, mungkin di topik-topik sebelumnya masih banyak yang belum paham, maka kita akan kembali mereview di sini.
sembari menunggu masih ini ya, masih 16 orang. Oke, yang sudah hadir 18 orang, Jensen, Jovan, Juan, Kelin, Kendry, Michelle, Natania, Patricia, Venesia, Wilson, Clara, tadi udah ya Clara. Carolina, Candice, Cindy, Daniel, Evelyn, Hans, 19 orang. Picture of it. Iya, Zoom kan? Iya, kamu. Oke, masih 20 partisipan ya. Ini berkurang ini sepertinya dari yang kemarin ya. Kemarin kita sampai 38, walaupun masih ada hampir 40. Hari ini cuma 20. Tolong diingatkan kepada teman-teman yang lain, saya sudah share di Google Classroom dan juga via WA, ada beberapa juga. Oke, karena kita belajarnya cuma 30 menit, maka nggak apa-apa, kita akan memulai saja ya presentasi hari ini. Nanti sekalian ya, kalau misalnya ada yang mau join, saya juga akan meng-admit. Nah, kemarin kita udah mempelajari ya, kemarin kita udah belajar tentang bagaimana aturan sinus dan aturan kosinus ya terjadi dari segitiga sembarang. Oke, segitiga sembarang yang dibagi menjadi dua segitiga siku-siku. Nah, karena dengan segitiga siku-siku kita bisa menerapkan hubungan setiap sisi dan sudut trigonometri, baik sinus maupun kosinus. Ini yang kemarin. Oke. Saya rasa kalian sudah paham untuk bagian ini ya. Oke, ini kemarin latihan soal yang 2 slide. Yang pertama dan yang kedua, latihan untuk bagian aturan sinus dan aturan kosinus. Cek masuk. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, di materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar fungsi, ya. Apa itu fungsi, ya kan? Kalau misalnya dulu kan kita mengerti fungsi itu mengandung domain, ya kan? Misalnya domain X, kemudian kodomain Y, range itu daerah hasil gitu. Ini juga sama gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ya, ini fungsi Y sama dengan sin X. Artinya Y itu akan menjadi sebuah range ya. Kemudian X-nya ini akan berubah ya, tergantung di mana X-nya berada. Oke. Kemudian
Coba kita lihat ini. Ini contoh grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ya. Nah, untuk range atau Y, ini perhatikan ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Ya. Oke. Nah, range-nya itu dari min 1 ya sampai dengan 1. Karena kita lihat di sini Kita lihat di sini grafiknya, grafik Y sama dengan sin X itu ya. Minimumnya itu min 1 untuk Y, ya kan, maksimumnya itu 1. Nah, kemudian untuk ini ya, X itu daerah asal, kemudian Y itu daerah kawan ya, terdapat range. Nah, dari grafik ini ya, domainnya mana? Domainnya itu tentu saja yang X ini, ya. Domainnya itu yang X. Jadi di sini, tapi domain yang kita pakai di sini adalah, perhatikan ini, V per 2, V, 3V per 2, 2V. Ya, ya kita tahu ya, V itu berapa nilainya? V nilainya sama dengan 3,14 gitu kan. Oke, makanya di topik sebelumnya kita belajar juga bagaimana caranya mengkonversi radian. Karena ini dalam bentuk radian. Oke, ini juga dalam bentuk radian. Artinya apa? Artinya kalau misalnya V diubah ke derajat gitu ya. Karena kan kita kan biasanya berhubungan dengan derajat gitu ya. Misalnya sin 0 sama dengan 0, ya kan? Sin 30 sama dengan setengah gitu kan. Sin 45 sama dengan setengah akar 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kita jangan bingung ya, jangan bingung membedakan mana dia yang radian, mana dia yang derajat gitu ya. Jadi cara gampangnya sebenarnya ini dikali dengan 180 per V gitu kan. Ya, misalnya V per 2 dikali 180 per 2 berapa? V per 2 dikali 180 per V jadinya 90, ya kan? 90 derajat. Nah, ini dia bentuknya sudah derajat gitu. Jadi sama aja, V per 2 sama dengan 90 derajat sama gitu ya. Berarti ini V, ini 3V per 2, dan ini 2V ya. Berarti ini 2V itu 360 derajat gitu ya. Nah, lanjut kalau misalnya di sini, kan di sini kan 45 derajat ya, 45 derajat, oke. Di sini 45 derajat. Oke, saya pakai ini aja. Ini itu lampu. Oke, pakai ini aja. Nah, berarti di sini itu V per ini kan V per 3 ya. Oke. Kenapa V per 3? Karena kok 45 derajat, salah saya. Ini harusnya 60 ya. Oke, ada yang mulai mau ikut coret-coret dengan saya, boleh. Oke, 60 derajat, V per 3. Dan di sini V per 4 ya, karena 180 per 4 itu sama dengan 45 derajat. Ini V per 6. Nah, gitu. Oke, intinya oke, untuk setiap fungsi ya, itu pasti ada pasangan X dan pasangan Y gitu ya. Ada pasangan X, ada pasangan Y gitu. Nah, pada saat titik-titik itu di titik-titik tersebut dihubungkan dengan sebuah grafik ya, inilah dia grafiknya. Oke, fungsinya, fungsi sinus. Sampai sini paham ya? Jadi ini untuk fungsi sinus. Nah, coba next slide dulu ya, next slide. Ini bisa next slide ya? Bisa ya? Oke, aduh banyak banget coretannya ya, jadinya. Oh, saya salah. Wait ya, bentar. Oke, nah ini tadi yang contoh gambar grafik Y sama dengan sin X. Ini masing-masing pasangan XY, 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 XY. Jadi untuk ini ya, untuk fungsi sin X ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan di dalam fungsi sinus. Fungsi sinus.
bukan cuma fungsi sinus sih, semua fungsi-fungsi, fungsi sinus ya. Jadi untuk semua ukuran sudut X, nilai maksimum Y sama dengan Y sin X 1, ini yang tadi kita bahas, nilai minimumnya adalah min 1, ya. Ini tadi apa? Range, ya. Range, fungsi. Gede banget tulisan saya ya. Oke, kemudian untuk yang bagian kedua, fungsi Y sama dengan sin X itu pasti berupa gelombang. Oke, gelombang. Kemarin saya minta kalian gambar ya kan, gelombang gini. Oke, kemudian untuk satu periode, satu putaran penuh, kurva, fungsi Y sini memiliki satu gunung, satu lembah. Nah ini, oke. Paham nggak sih maksudnya satu periode? Jadi kalau satu periode, tadi itu domainnya itu, ya, oke, domainnya itu dari 0 sampai dengan 2pi. Oke. Ini nanti di soal biasanya dikasih tahu kondisi-kondisi seperti ini ya. Karena memang bagaimana dengan 2 periode, bagaimana dengan 3 periode, bagaimana dengan 1,5 periode dan lain sebagainya. Itu penting untuk menjadi catatan. Poin yang C. Oke, kemudian yang D. Nilai fungsi sinus berulang saat berada pada ini yang saya bilang tadi ya. Jadi sampai di sini, oke, sampai di 2pi ini, 2pi, dia akan kembali berulang, oke, berulang terus dan lain sebagainya gitu. Oke, panjang sekali. Kalau misalnya kalian coba di GeoGebra ya, Y sama dengan sin X pasti akan seperti ini ya, seperti lembah gunung, lembah gunung, lembah gunung gitu. Nah, ini yang tadi untuk semua ukuran sudut X, daerah hasil fungsi Y sama dengan sin X, ini daerah hasilnya, oke. Ingat, daerah hasil itu sama dengan range yang saya katakan tadi, ya, range. Oke, ini untuk fungsi fungsi Y sama dengan sin X. Nah, gampang ya. Oke, Rian baru bergabung di pukul berapa ini? Gampang, jadi tinggal titik-titiknya. Nah, kemudian next. Oke, ini catat ya. Ini tugas nomor 1. Oke, tugas nomor 1 untuk anaknya Pak Fajar ya. Erik Yap, Kendri, Cindy, Michelle dan kawan-kawan. Oke. Tadi kemarin kan tugas yang pertama ini kemarin tugas yang pertama kalian itu ini apa ya, menerapkan atau mengaplikasikan rumus aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, untuk yang selanjutnya tugas kalian adalah ini, menggambar grafik Y sama dengan cos X. Oke. Jadi gampangnya kalian bikin dulu masing-masing koordinatnya dulu ya. Misalnya X-nya 0, Y-nya sama dengan 1, ya kan? Ya enggak? X-nya pi per 6, Y-nya berapa? Setengah akar 3 gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Baru nanti digambar sepertinya hasilnya nanti gini. Strap. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Tetapi I want you to draw the graph dengan apa ya istilahnya ya? Dengan presisi gitu ya. Harus dengan rapi, gambarnya rapi, kemudian jelas. Kemudian saya mau ada penjelasannya, oke, penjelasan fungsi. Karena ini kita belajar trigonometri, tetapi kita mengaitkannya dengan fungsi. Ya, sekali lagi kita belajar trigonometri dan kita mengaitkannya dengan fungsi. Oke, paham ya? Tugas nomor 1. Kemarin ada yang nanya, Pak, dikumpulnya kapan? Ya dikumpulnya hari ini gitu ya. Tapi join dengan yang ini. Untuk A dan C, kalian maksudnya kelas saya dan kelasnya Bu Sukma ya, anaknya Bu Sukma. Kalian sudah mengerjakan ini. Nanti kalian boleh mengevaluasi pekerjaan kalian ya. Ada yang sudah dinilai di grading. Pelajari kembali. Siapa tahu nanti akan ada di ujian. Oke, tugas yang pertama. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Nah ini untuk yang ketiga, grafik fungsi Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan X. Oke, tan ini unik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi Y sama dengan sin X, ya kita tahu range-nya itu dari ini ya, dari min 1 sampai 1 gitu. Tetapi untuk tan ini sampai dengan tak hingga gitu ya. Kalau misalnya di sini pi per 2 atau 90 derajat, oke, 90 derajat, dia akan mendekati tak hingga. Misalnya gini deh,
Coba kalian cari nanti di kalkulator, menggunakan kalkulator, tan 89,99 sama dengan berapa? Oke. Ini akan besar sekali angkanya, nak, ya. Ini nilainya gede gitu. Jadi ini yang unik dari dari grafik fungsi y sama dengan tan x gitu, ya. Sebenarnya saya sudah tuliskan sih di sini, ya, untuk setiap titik. Oke, kita review dulu deh. Tan 0 sama dengan 0, ya kan? Tan 30 berapa? Tan 30 kan V per 6 ya, ditulis saja V per 6 di sini. Oke, tan 30 berapa? 1/3 akar 3. Ingat ya, jangan lupa ya. Kemudian tan 45. Oke, tan 45 di sini berapa? 1. Nah, ini 1 ini. Oke, sejajar dia, 1. Oke, kemudian tan 60. Oke, tan 60 itu ini berapa ini ya? Kira-kira ini 1,7. Oke. 1,7. Ini tan 60. Mama nih loh. Oke. Kemudian ini apa ya? Kalau misalnya kita review kembali ya. Oh, ada ulangan suara saya di situ. Oke, kuadran pertama. Oke, kuadran ketiga. Kuadran keempat. Oke. Oh, pintar sekali yang ngasih tinta warna biru itu ya, pen biru. Oke. Untuk tangan, ya kan? Tangan. Oke, nggak apa-apa, kita bikin dulu deh. Ini 0 sampai dengan 90, kuadran pertama, ya kan? Kuadran kedua 90 sampai 180. Oke, kuadran ketiga 180 sampai dengan 270. Oke, kemudian untuk kuadran pertama itu 27 sampai 360. Kembali ke 0. Oke, kembali ke 0. Nah, tergantung kita lihat putarannya seperti apa ya. Oke, ini putarannya begini. Maaf kalau misalnya tulisan saya jelek ya, karena memang susah menggunakannya. Oke, perhatikan untuk tangan ini kan positif ya. Dia ini nilainya positif di kuadran pertama. Ini ya, di kuadran pertama nilainya positif. Kemudian di kuadran kedua, oke, nilainya negatif. Oke, tangan di kuadran pertama positif, di kuadran kedua nilainya negatif. Kemudian di kuadran ketiga positif. Oke. Kemudian kuadran keempat negatif. Oke. Ingat ya, tandanya tangan di masing-masing kuadran itu gimana? Oke, positif, negatif, gitu. Jadi tangan itu positif di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Oke, kuadran pertama dan kuadran ketiga. Misalnya gini, contoh. 90 derajat. Berarti di sini berapa? 120. Kemudian di sini berapa? 135. Oke. Kemudian di sini berapa? 150. Oke. Oke. Berarti tan 90 kan ini kan, tan 90 kan ini kan undefined ya, tak hingga. Oke, undefined. Nah, masuk ke tan 120 itu berapa nilainya? Min akar 3. Oke, atau min akar 3 ini tadi ya, 1,7 sekian. Oke. Min 1,7 sekian. Oke, kemudian lanjut ke sini dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini itu 180. Nah, baru dia ke atas, nilainya sudah positif. Karena dia udah ini ya, kuadran ketiga, menjadi positif gitu. Sampai di 270, itu kembali tak hingga. Makanya kalian kalau misalnya saya tanya, tan itu yang tak hingga itu 90 dan 270 gitu ya. Dan yang terakhir ini dia minus. Oke. Nggak usah bingung karena di sini saya sudah membuat pasangan titiknya x, y. Ini juga dan lain sebagainya. Ini. Oke. Ini 2V per 3 sama dengan min akar 3. 2V per 4 min 1 ya tadi ya. Oke, digambar. Nah, ini tugas yang kedua. Oh, sebenarnya ini yang apa tadi? Ini tugas yang kedua ya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Oke, ini yang ketiga. Oke, ini yang ketiga. Jadi
tambahan tugasnya ada 3 soal lagi ya dari yang kemarin ya. Ini yang pertama tadi grafik Y sama dengan cos X. Gambar, ingat menggambar. Menggambar itu harus bagus. Oke. Kemudian ini gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2X. Ini gimana ini? Y sama dengan sin 2X. Kemudian Y sama dengan sin X ditambah V per 2. Oke, ini nggak apa ya? Gampang aja sebenarnya. Ingat aja gini. Kalian yang pertama, pokoknya yang kalian buat itu adalah titik-titiknya. Oke, kalau misalnya kalian tahu titik-titiknya, kalian akan mudah untuk menggambarnya. Ya, misalnya gini. Misalnya kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya 0 gitu ya. Kemudian kalau misalnya apa ya? X-nya saya bikin ya. X-nya sama dengan X sama dengan V per 6. Oke, artinya kan ini 30 derajat ya. 30 derajat. Oke, V per 6 berarti Y sama dengan sama dengan sin 2 kali X-nya kan tadi ini ya, 2V per 6. V per 6. V per 6 gitu ya. Oke, coret. Jadinya berapa ini? Jadinya sama dengan V per 3 gitu. Nah, berarti Y sama dengan sin V per 3. Oke, V per 3 itu berapa? V per 3 itu 60 ya, 60 gitu ya. Oke, berarti sin 60 berapa? Sin 60. Nah, nanti tinggal kalian bikin aja berapa nilainya gitu ya. Oh, ini sudah mulai habis waktunya, it's okay. Gak apa-apa, nanti tugas kalian, nanti due date-nya sampai sore aja saya buat ya. Oke. Atau kalian bisa juga sih menggunakan GeoGebra kalau misalnya kalian masih punya aplikasinya ya untuk memudahkan kalian melihat gambarnya seperti apa gitu. Oke, itu aja sih. Sedikit sih hari ini ya. Jadi cuman kita melihat grafik fungsi trigonometri ya, gimana grafik fungsi apa? Oke. Grafik fungsi Y sama dengan sin X, kemudian grafik fungsi apa? Itu Rian love siapa tadi? Clearin. Oke, kemudian grafik fungsi Y sama dengan cos X, kemudian tan X. Udah, cuma 3 aja. Oke. Jadi hal-hal yang penting untuk kalian perhatikan di apa ini ya, di Oke, saya stop share saja. Oke, ini adalah fungsinya. Jadi fungsinya kalian tahu domainnya gimana gitu ya. Kemudian yang tadi jangan lupa mengubah membedakan mana dia derajat, mana dia radian gitu. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini masih ada 7 menit kita ya. Masih ada 7 menit ya. Untuk kelas A dan kelas C, ya kalian sudah mempelajari ini, silakan kembali diulang, dipelajari. Kemudian besok kita masih belajar ya. Lihat besok kita materinya seperti apa, sepertinya kita akan mengulang atau Google Classroom atau Zoom ya. Besok akan saya buat. Oke, ini ada chat ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai apa kita ini, mengenai topik kita hari ini. Oke, bisa ya, jelas ya. Oke, kalau tidak ada berarti saya akan posting ini di grafik fungsi ini di Google Classroom ya. Saya akan posting di Google Classroom. Kemudian nanti saya akan buat bentuknya assignment ya. Seperti biasa. Oh ya, seperti biasa dengan kelas saya, kalian mengerjakannya di buku, kemudian nanti dimasukkan ke dokumen ya, dokumen Google Doc atau PDF ya, supaya bisa besok Sabtu ya, betul juga. Oke, maksudnya hari Senin ya, besok Senin. Oke, itu saja hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Kalau misalnya ada yang bingung nanti silakan ditanyakan kembali kepada saya. Oke.
Sebentar. Sebelum keluar, sebelum kita end meeting, saya mau ngabsen dulu ya. Saya mau foto dulu semua ini yang hadir ini. Oke, yang hadir hari ini Albert, Candice, Carolina, Celine, Cindy, Clarin, Clara, Daniel, Davina, Derlinson, Eric. Ini, oh ya, Eric ada 2 ya. Ada Eric Pu, Eric Yap, Evelyn Lee, Hans, Jack, Janice, Jaden, Jensen, Jordan. Wilson, Vincent, Venesia, Rian, Feby, Patricia, Natania, Michelle, Marcella, Henry, Kelly, Juan, Pierre. Oke, Juan Pierre ya sepertinya. Jovan juga ya, Jovan. Oke, ya, kalau nggak ada lagi pertanyaan nggak apa-apa, kita akan end meeting sekarang. Sekarang saya akan mau end meeting ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan ya. Thank you untuk hari ini ya. Oke, kalian sudah bisa leaving.